Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fuad Mahfud, instruktur pelatihan video belajar beranimasi. Pada sesi kali ini kita akan membahas tips-tips mengenai pembuatan sebuah skrip video belajar beranimasi. Silahkan nanti diperhatikan. Saya yakin materi kali ini akan mudah untuk bisa Bapak Ibu pelajari. Oke, untuk tips yang pertama yaitu dalam membuat video belajar beranimasi nanti adalah sapaan gitu ya. Mengapa di sini sapaan di sini? Nah, dengan kita menuliskan sapaan dalam pembuatan skrip nanti, hal ini bertujuan untuk kita membangun kedekatan emosional terhadap siswa kita. Nah, karena kita ada keterbatasan secara fisik, tentunya dengan adanya sapaan ini nanti bisa membantu kita supaya ada kedekatan secara emosional terhadap siswa kita. Nah, langkah sapaan ini pun juga nanti akan menjadi langkah kita untuk memberikan interaksi ya. Interaksi terhadap siswa gitu ya, sehingga siswa seakan kita ajak bicara secara langsung walaupun tidak bertemu secara fisik gitu ya, sehingga seakan-akan siswa mendapat perhatian dari kita, mendapatkan sapaan kasih sayang ataupun sapaan yang setiap hari biasa kita sampaikan kepada siswa-siswa kita. Nah, penggunaan sapaan itu sendiri bisa menggunakan sesuai dengan gaya atau kepribadian atau persona karakter dari masing-masing guru gitu ya. Misal Bapak Ibu terbiasa dengan sapaan "Hai adik-adik", silahkan nanti gunakan sapaan itu misal "Ya anakku", "Hai siswa-siswaku sekalian", gitu ya. Silahkan nanti gunakan sapaan sesuai dengan karakter dari Bapak Ibu sendiri yang biasa mungkin Bapak Ibu gunakan saat mengajar secara langsung. Oke, tips yang kedua yaitu kita membuat batasan materi dalam pembahasan ya. Mengapa kita perlu membatasi materi gitu ya dalam penyampaian pembuatan video gitu ya. Jadi hal ini digunakan supaya video yang kita buat itu bisa tersampaikan materinya secara efektif kepada siswa kita gitu ya. Jadi sedikit upaya tapi ingatnya lebih lama gitu, akan lebih mudah diterima gitu. Jadi lebih bagus kita membuat 5 video dalam satu pertemuan daripada kita membuat satu video untuk satu pertemuan gitu ya. Jadi kita dalam pembuatan video itu efektifnya kita menyampaikan sedikit materi saja, sehingga nanti materi yang kita sampaikan itu lebih efektif dalam pembuatannya gitu. Nah, sebagai contoh di sini saya kasih materi gambaran ilustrasi rangka manusia gitu ya. Dalam rangka manusia tentu akan banyak materinya di dalamnya gitu. Nah, namun di sini saya hanya pilih 3 sub materi saja. Ada rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kemudian pada bilangan pecahan itu ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Tentu sub materi dari materi-materi ini banyak sekali, tapi kita tentukan itu. Nah, penentuan materi ini juga tergantung dari durasi ya, dari video yang kita rencanakan. Misal kita membuat video untuk story Instagram ya, tentu story Instagram itu hanya bisa digunakan untuk durasi video 1 menit gitu ya. Nah, di sini pembatasan materi menjadi penting karena kita harus memilih gitu ya, memilih materi yang lebih singkat lagi, yang isinya hanya bisa digunakan untuk waktu 1 menit. Nah, di sini pentingnya dari pembatasan sebuah materi itu. Kemudian tips yang selanjutnya yang ketiga yaitu gunakan bahasa itu penyampaian materi nanti sesuai dengan kehidupan dari keseharian siswa-siswa kita.
Nah, misal saat kita ingin menyampaikan materi rangka manusia, tentunya siswa-siswa kita lebih dekat atau lebih familiar dengan kata tulang ya. Jadi kita bisa memakai stimulus kata tulang terlebih dahulu, baru nanti menjelaskan rangka manusia di situ. Nah, tubuh kalian tersusun dari tulang nggak sih? Iya, tersusun dari tulang kan, gitu kan. Nanti jadi kita berikan kata-kata yang pembahasannya itu pertama itu lebih mudah untuk dipahami oleh siswa kita. Misal nanti kita menjelaskan tentang kecepatan, di situ nanti kita kasih ilustrasi dengan adanya mobil ya, mobil yang berjalan dipacu dengan cepat akan terasa lebih lambat jika ada mobil lain yang melaju lebih cepat juga. Seperti itu sih. Atau juga nanti bisa juga waktu materi disampaikan ada bahasan-bahasan yang terkait dengan makanan-makanan tradisional gitu ya, sehingga nanti makanan-makanan tradisional itu yang sudah dekat dengan siswa-siswa kita nanti uh, mudah diingat itu materinya itu, sehingga nanti materi yang disampaikan lebih mudah diterima. Misal waktu matematika kita bicara mengenai wajik ya, kita lebih memilih wajik daripada kita harus bilang pizza gitu ya. Jadi kita juga bisa di situ membangun budaya-budaya daerah gitu ya, mengenalkan budaya daerah dengan keadaan kondisi dari keseharian kita masing-masing, dari letak geografis kita, dari kondisi adat istiadat yang ada di sekitar kita. Oke, itu terkait tips yang ketiga, yaitu bahasan materi sesuai dengan kehidupan keseharian kita. Kemudian tips yang keempat ini ya, ini sangat penting sekali, yaitu kita gunakan kata ajaib mudah. Nah, di sini berikan penekanan ya bahwa nanti materi yang diajarkan itu mudah gitu. Ini menjadi sangat penting karena akan sangat mempengaruhi kondisi psikologis anak itu. Misal katakanlah kalau kita sering mengatakan siswa kita bodoh, siswa akan cenderung merasa bahwa dirinya bodoh. Hampir sama dengan penekanan kata ajaib mudah ini. Jika kita mengatakan materi yang kita ajarkan mudah, tentunya siswa kita akan merasa mudah dalam mempelajari materi yang diberikan. Nah, sebagai contoh nanti ini mudah belajar materi rangka manusia kan? Mudah kan belajar matematika, bilangan pecahan, nah seperti itu. Nah, sebagai tambahan nanti bisa memunculkan juga kata yang membangun diskusi. Sebagai contoh, silakan apabila ada yang ditanyakan bisa berkomentar pada forum yang disediakan. Nah, ini juga bisa membangun kedekatan emosional terhadap siswa kita, membangun interaksi bahwa kita mengajak siswa kita untuk berdiskusi gitu. Oke, itu tips-tips yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian secara teknis nanti saya perlu sampaikan bahwa kepada Bapak Ibu bahwa dalam waktu 1 menit itu ya, dalam penulisan sebuah skrip itu dalam 1 menit video dalam durasi video 1 menit itu ada 100 sampai 140 kata. Ini perlu diingat. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menulis sebuah skrip, untuk menentukan waktu lamanya sebuah video yang dibuat itu kisaran 100 sampai 140 kata untuk 1 menitnya. Nah, sebagai contoh di sini saya berikan ya. Di sini bisa terlihat di pojok sebelah sini kita bisa lihat. Di sini saya memberikan contoh membuat skrip ya. Di sini ada 433 kata. Nah, dari skrip ini berarti saya membuat video dengan durasi 3 sampai 4 menit. Oke. Ini sebagai gambaran. Oke. Untuk selanjutnya terkait teknis-teknis animasi nanti itu ditujukan ya untuk sebagai alat peraga pengganti yang membantu untuk lebih mempermudah penjelasan. Kemudian nanti waktu membuat skrip itu gunakan tanda
pemenggalan kalimat dan ejaan untuk mempermudah kita membaca skrip yang sudah kita buat. Misal katakanlah situ kita beri tanda garis miring ya untuk mengganti koma. Kemudian kita garis miring 2 sebagai pengganti tanda titik, kemudian garis miring 3 sebagai penanda akhir dari skrip. Nah, di situ juga kita bisa kasih tanda penghubung atau strip untuk membantu pengejaan sebuah singkatan, misal MPR, seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan terkait tips-tips membuat video belajar beranimasi. Untuk sesi kali ini sekian. Apabila nanti ada yang ditanyakan, saya persilahkan untuk bisa berdiskusi pada forum yang telah disediakan. Nah, untuk tugasnya silakan Bapak Ibu untuk membuat skrip untuk video berdurasi 1-2 menit saja. Saya yakin untuk membuat skrip video ini akan mudah untuk dilakukan karena pada dasarnya skrip ini adalah apa yang sudah sering Bapak Ibu sampaikan di dalam kelas itu, hanya saja di dalam skrip ini dituliskan dalam sebuah teks narasi. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian untuk sesi materi kali ini terkait dengan tips membuat video belajar beranimasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.